إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله وقال أيضا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diamanahkan pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani bahwa Jumat yang berbahagia ini hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama, yaitu pada hari ini judulnya adalah fenomena masyarakat menikahi robot. Saya ulang, fenomena masyarakat menikahi robot. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari segelintir judul dari pemerintah Kota Batam ini mengajarkan kita dari hidup dan kehidupan. Bukan tidak mungkin, bahkan sudah nyata hari ini bahwa kebanyakan masyarakat sudah bergantung dengan yang namanya mesin, lebih-lebih dengan robot. Saya kutip, ada seorang ahli dalam bidang pembentukan di Inggris menyatakan dalam media-medianya itu bahwa beliau bernama Dr. David Levy menyatakan dengan tegasnya bahwa kehidupan manusia sebelum 2050 bahwa manusia nanti aktivitasnya akan sedikit bergeser. Mereka cenderung akan menggunakan dengan robot. Dari pernyataan beliau ini, maka saudara-saudara kita yang ada di Pacitan merasa ingin membahas bagaimana hukum menikah dengan robot dan bahkan bersetubuh dengan robot. Sebelum sampai di situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh hal kecil saja. Dulu digemborkan bahwa tahun 2000 itu semua manusia bergantung dengan mesin, disadari atau tidak. 2020 ke depan ini manusia sudah mulai bergantung dengan robot. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di Arab Saudi sana saat ini kita baca dengan terang-terangnya jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan dengan suruhan azan pun mereka juga saat ini menggunakan robot untuk membersihkan
suatu kotoran sampah, mereka sudah menggunakan robot. Lebih-lebih terhadap fashion, food, makanan. Tidak bisa kita pungkiri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas manusia cepat atau lambat, sedikit pekerjaannya dibatasi dan mereka semua cenderung menggunakan robot. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah nyata-nyata di depan kita 5 negara yang sudah menyatakan dirinya berani menikah dengan robot. Salah satunya adalah di Jepang, menyatakan resmi pemerintahnya melegalkan pernikahan dengan robot. Ada lagi di Uzbekistan, ada lagi di Cina, bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara-negara di sekitar kita juga ada yang menyatakan dirinya jatuh cinta dengan robot. Na'udzubillah, summa na'udzubillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di negeri kita ini mulai diingatkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, jangan sampai kita ini terlalu berlebihan. Jangan sampai kita terlalu mencintai. Dulu kan sebelum Islam datang di Indonesia, nenek moyang kita kan sudah tergantung dengan suatu benda. Nenek moyang kita percaya dengan roh-roh leluhur. Ketika Islam datang, membersihkan semua itu. Mereka diajak untuk menyerahkan diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya saat ini jamaah, era milenial ini, anak-anak kita kalau diambil handphonenya sudah mulai ada tangisan, merengek, meminta, bahkan ada yang memukuli orang tuanya. Bahkan ada yang sampai gila ketika sampai handphonenya itu diambil. Masuk rumah sakit bahkan kehilangan ingatan, tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Itu kan bukti di era modern ini kita sudah mulai diajak untuk ketergantungan suatu benda. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alat yang tipis seperti ini boleh jadi ini sudah merasuk di hati kita. Kalau tidak ada ini, rasanya hidup mau mati. Kalau tidak ada ini, kita tidak bisa bekerja. Kalau tidak ada handphone ini, rasa-rasanya kita tidak bisa hidup. Rasa-rasanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pokok permasalahan, bahwa ada saudara-saudara kita yang mengupas tentang hal ini. Bahsul Masail Kubro di Pacitan, Jawa Timur sana, mengupas 2 hal yang bertepatan dengan tema kita pada siang hari ini. Bagaimana hukum menikah dengan robot, lalu bagaimana hukum bergaul menyetubuhi robot. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bagaimana hukum menikah dengan robot? Maka diambil dari Hasyiah Al-Bajuri. Di situ ditegaskan bahwa pernikahan itu meliputi 5 syarat. Adanya laki-laki, perempuan, ada saksi, ada wali, dan ada sigot yang diucapkannya. Kalau tidak ada salah satu di antara ini, maka tidak sah. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih konkretnya lagi, pernikahan itu memiliki 2 tujuan. Apa yang pertama? Bahwa pernikahan itu terjadi ketika sesama manusia. Kalau ini dilakukan oleh dengan robot, maka pernikahan itu fasid, batal, alias tidak bisa dilakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maqasidus syar'i, harus sesuai dengan tujuan syariat. Apa itu? Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, pernikahan itu adalah untuk melembutkan hati biar tidak berzina terhadap orang lain. Dan yang ketiga, pernikahan itu adalah menunjukkan sunnah kita, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau tidak ada unsur tujuan dari 3 itu, maka pernikahan itu dianggap tidak sah maupun batal, sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita petik pada fenomena hari ini? Maka tidak bisa kita pungkiri, di negeri kita yang cinta ini, bisa jadi orang yang lebih suka di handphonenya daripada suka dengan lawan jenis. Oke, saat ini marah orang membahas tentang LGBT di Qatar sana. Tetapi lebih pada itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketergantungan kita terhadap suatu benda mulai kita kikis pelan-pelan jamaah yang dimuliakan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu
Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba Allah yang sudah melampaui batas. Kecerdasannya itu sudah tidak lagi melemahkan dirinya terhadap Tuhan, justru menuhankan suatu benda. Maka la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa atas rahmat Allah gara-gara handphone, gara-gara robot, sehingga kita lupa semuanya jamaah. Innahu huwal ghafurur rahim. Di ujung ayatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa fenomena-fenomena itu sudah mulai terjadi di sekitar kita. Hal yang bisa kita perkuat pada siang hari ini adalah kita jaga diri kita, kita jaga anak-anak kita dan keluarga kita dari sesuatu yang mencintai dirinya melebihi apapun. Kalau anak kita sudah mulai mencintai handphonenya, maka tugas kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melerainya. Bagaimana kita lebih peduli dengan keluarga kita, bagaimana kita lebih peduli bahwa semua kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gak ada handphone rasanya gak mau sekolah anak kita, gak ada handphone gak mau dia bergaul dengan orang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibalah masanya, akan suatu saat kita akan diambang kehancuran. Kita akan bergantung pada suatu yang kita anggap Tuhan, walaupun dalam lisan kita ini kita tidak mengatakan handphone itu Tuhan, tetapi kita justru di perlakuan kita sehari-hari seperti menuhankan handphone. Tidak ada handphone rasanya kita tidak mau hidup. Tidak ada handphone semua tidak akan mudah. Naudzubillah min dzalik. Memang sudah zamannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, innal insana la yadgha, sesungguhnya manusia itu memang sering melampaui batas. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya itu memiliki kemampuan. Maka ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a, maka hendaklah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tempat dia kembali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai judul yang singkat ini, khutbah yang singkat ini, marilah kita mengambil pelajaran. Yang pertama, janganlah kita menuhankan suatu benda, karena itu masa itu sudah lewat. Kalaupun pernikahan itu terjadi antara manusia dan robot, maka kita akan tegas mengatakan itu batil. Apalagi berhubungan dengan robot, menyetubuhi robot, naudzubillahi min dzalik. Itu lebih dalam perbuatan yang fahsya, keji, yang hewan saja tidak melakukannya, manusia melakukannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka hukuman apa yang pantas bagi orang-orang yang selalu mencintai benda melebihi segalanya? Naudzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.